Tahun baru sudah di depan mata, sederet resolusi dilambungkan. Sebagian lagi menyiapkan pesta pergantian tahun. Tapi, kenapa ya 1 Januari dirayakan 8,2 miliar orang sebagai awal tahun di kalender Masehi? Kita bahas yuk! Jauh sebelum kalender Masehi, peradaban pertama yang tercatat memakai kalender dan merayakan pergantian tahun adalah bangsa Babilonia di wilayah Mesopotamia, kira-kira di Irak saat ini. Sejak 2000 tahun sebelum Masehi, bangsa Babilonia merayakan Akitu atau Tahun Baru. Gak tanggung-tanggung, waktu perayaannya sampai 12 hari. Tahun baru bangsa Babilonia itu ditandai sebagai fase bulan baru pertama setelah vernal equinox atau titik musim semi di belahan bumi utara. Kalau dikonversi ke penanggalan saat ini, tahun baru itu jatuh sekitar akhir Maret. Nah, vernal equinox itu juga dipakai dalam kalender Romawi pada 753 sebelum Masehi. Saat kota Roma didirikan Romulus, penanggalan hanya memiliki 10 bulan atau 304 hari. Tahun baru mereka dimulai pada bulan Maret atau Martius. Martius merujuk pada dewa perang Romawi, Mars, yang juga menjadi penjaga pertanian. Di bulan ini pula dimulai musim bercocok tanam. Kalender Romawi saat ini merupakan kalender pertanian. Karena itu, jeda 60 hari antara Desember ke Maret yang merupakan puncak musim dingin tidak masuk ke kalender lantaran tidak ada aktivitas pertanian. Perubahan datang dari Numa Pompilius, raja kedua Roma. Pada 713 sebelum Masehi, dia menambahkan 2 bulan di akhir kalender. Nama bulan itu adalah Januarius atau Januari, sebagai bulan ke-11 dengan panjang 29 hari. Dan Februarius atau Februari sebagai bulan ke-12 dengan panjang 28 hari. Nama Januarius berdasarkan Janus, dewa Romawi, dewa segala permulaan, gerbang dan transisi. Ia digambarkan memiliki 2 wajah. Satu menatap ke belakang atau masa lalu, dan satu wajah menatap ke depan. Belakangan disadari bahwa tahun baru 1 Maret makin maju dan jatuh di musim yang salah. Karena itu diberlakukan bulan tambahan bernama Intercalaris atau Mercedonius. Panjangnya 27 hari dan diterapkan 2 tahun sekali. Tahun itu disebut tahun Kabisat. Di tahun Kabisat itu, panjang bulan Februari yang semula 28 hari, bisa berkurang menjadi 23 hari atau 24 hari. Jadi, panjang hari dalam setahun tidak sama, yakni 355 hari, 377 hari, dan 378 hari. Rumit ya? Nah, ada kekacauan lain di kalender Romawi ini. Para politisi bangsa Romawi malah menyalahgunakan panjang pendek hari untuk memperpanjang atau memperpendek masa jabatan seseorang. Di masa pemerintahan Romawi ini pula, terjadi perpindahan awal tahun baru dari 1 Maret ke 1 Januari. Salah satu sumber menyebut perubahan ini terjadi tahun 450 sebelum Masehi. Untuk kepentingan birokrasi, kalau untuk kepentingan keagamaan, tetap menggunakan 1 Maret sebagai patokan awal tahun. Sumber lain menyebut pergeseran awal tahun baru dari Maret ke Januari terjadi pada 153 sebelum Masehi bersamaan dengan pelantikan konsul atau pejabat tertinggi di Republik Romawi. Dengan Januari sebagai bulan pertama dan Februari bulan kedua, nama September, Oktober, November, dan Desember gak lagi bermakna harafiah. Sejatinya September berarti bulan ke-7, Oktober bulan ke-8, November 9, dan Desember 10. Kini September hingga Desember berada di urutan bulan ke-9 hingga ke-12. Bagaimana kelanjutan perjalanan kalender Masehi ini? Ikuti di episode kedua ya!